Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Andika Cahyani dari kelas A418 NPM 18144600126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul yaitu Analisis pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran daring selama masa pandemi di sekolah dasar tahun 2000 sampai 2020 dengan menggunakan metode studi literatur. Langsung saja menuju ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi dan komunikasi di era sekarang semakin pesat. Pendidikan di masa pandemi membutuhkan teknologi untuk memperlancar siswa dalam proses pembelajaran daring. Siswa di era sekarang sudah mengenal gadget secara luas. Aplikasi pembelajaran yang sering diterapkan oleh peserta didik yaitu menggunakan via WhatsApp, Classroom, Zoom, ataupun Meet. Dengan hal tersebut, maka peserta didik sangat membutuhkan gadget beserta internet. Selain itu, gadget juga dapat digunakan untuk bermain game online. Game online telah dikenal dan dimainkan oleh generasi Z hingga generasi Alpha. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1996 hingga 2010. Sedangkan generasi Alpha merupakan generasi yang lahir antara tahun 2010 hingga tahun 2024 dan hidup pada masa kemajuan pesat teknologi. Siswa di era sekarang termasuk generasi Alpha yang mana siswa sudah canggih dalam bermain gadget hingga mencari referensi untuk belajar juga mengandalkan teknologi. Namun di sisi lain dengan adanya pembelajaran daring maka peluang siswa untuk bermain gadget lebih banyak hingga siswa dapat mengenal game online yang berdampak negatif karena dapat mengganggu proses belajar siswa. Dengan adanya game online tersebut, maka menyebabkan siswa berkurang dalam belajar dan akhirnya prestasi belajar siswa akan menurun. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana analisis pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran daring selama masa pandemi di sekolah dasar tahun 2000 sampai 2020. Yang ketiga, cara pemecahan masalah, yaitu guru dan orang tua memberikan pengawasan yang lebih dari sebelumnya dalam melakukan proses pembelajaran daring. Kemudian, menggunakan gadget dengan benar dan dijauhkan dari game online sehingga siswa tidak akan kecanduan dengan game online dan akan fokus terhadap pembelajaran daring. Yang keempat, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui analisis pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran daring selama masa pandemi di sekolah dasar tahun 2000 sampai 2020. Kemudian yang kelima, manfaat penelitian, yaitu manfaat bagi peneliti sebagai bahan informasi dan pedoman seberapa besar pengaruh game online terhadap prestasi siswa pada pembelajaran daring di sekolah dasar. Yang kedua, manfaat bagi guru, yaitu sebagai tolak ukur dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk kedepannya agar semakin meningkat dan menyadarkan siswa untuk tidak bermain game online. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik, yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk lebih minat dan belajar dalam belajar ketika proses pembelajaran daring dan memudahkan siswa dalam pemahaman konsep materi untuk tercapainya prestasi belajar yang memuaskan tanpa dipengaruhi oleh game online. Selanjutnya di bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama terdapat kajian teori. Yang pertama, game online.
game online merupakan permainan yang dimainkan dengan menggunakan gadget atau komputer yang dilengkapi dengan bantuan internet supaya dapat terhubung ke dalam aplikasi game yang dimainkan. Game online juga merupakan game yang dapat dimainkan bersama-sama dengan jarak jauh atau tidak saling berdekatan, karena di dalamnya terdapat sistem yang bisa menghubungkan antara pengguna game satu dengan pengguna game lainnya. Dampak positif dari game online yaitu bisa menambah teman. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali orang yang memiliki hobi bermain game. Yang kedua, membuat pola pikir menjadi semakin cepat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Kita semua tahu bahwa kebanyakan game yang diminati berasal dari luar negeri dengan mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, game online juga memiliki dampak negatif. Di antaranya yaitu dapat menghambur-hamburkan uang dan waktu secara sia-sia. Yang kedua, bermain game online membuat siswa menjadi malas belajar dan menjadi ketagihan untuk bermain game. Yang kedua yaitu belajar. Belajar merupakan proses perubahan pola pikir dan tingkah laku dengan cara melakukan sesuatu yang dapat menjadi sebuah pengalaman bagi siswa, terutama dalam menguasai materi saat pembelajaran berlangsung. Sikap siswa juga dapat berkembang menjadi lebih baik dengan proses belajar serta keterampilan dengan rangsangan dan reaksi. Nah, tujuan dari belajar yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir, kita membutuhkan pengetahuan dan sebaliknya. Dengan memiliki kemampuan berpikir yang baik, kita akan mempunyai pengetahuan yang banyak. Kemudian bisa menambahkan dalam menanamkan konsep dan pengetahuan, pembentukan sikap. Yang ketiga yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan kemampuan seseorang dalam pencapaian berpikir yang tinggi. Prestasi belajar harus memiliki 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Prestasi belajar dari siswa adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa yang didapat dari proses pembelajaran. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa menurut Salsabila 2020, yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Yang mempengaruhi dari faktor internal yaitu kesehatan fisik, psikologis inteligensi, bakat siswa, kreativitas, motivasi, dan kondisi psikoemosional yang stabil. Kemudian faktor eksternal didapat dari lingkungan fisik sekolah, yaitu lingkungan yang berupa sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, lingkungan sosial kelas. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial keluarga. Selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses belajar dengan menggunakan metode, teknik, dan juga media, sehingga dalam kegiatan tersebut terdapat interaksi antara siswa dan juga guru. Dalam kegiatan tersebut, guru mampu mengatur strategi sesuai dengan keadaan setiap siswa, sehingga siswa dapat berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini memiliki komponen-komponen, yaitu yang pertama guru, yang kedua siswa, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam alat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Kajian teori yang terakhir atau yang kelima yaitu pembelajaran daring di sekolah dasar.
Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh atau virtual dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Meet, atau video yang terhubung melalui internet, sehingga siswa dan guru dapat berinteraksi tidak dengan jarak yang dekat. Guru menjelaskan dan memberikan sebuah kegiatan atau tugas-tugas melalui aplikasi belajar tersebut. Nah, dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan ini tentu saja memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu kemampuan ekonomi orang tua. Yang kedua, dukungan atau bimbingan orang tua yang masih sangat minim. Yang ketiga, peserta didik cenderung cepat merasa bosan atau jenuh karena tidak adanya teman sebaya yang diajak bekerja sama atau belajar secara kelompok. Yang keempat, peserta didik lebih manja dan cenderung lebih malas mengerjakan tugas. Yang kelima, orang tua menjadi kewalahan dalam pembelajaran daring karena harus menyisihkan waktu di tengah berbagai kesibukan dan pekerjaan untuk mendampingi anak mereka di rumah masing-masing. Yang keenam, menggunakan lebih banyak uang untuk keperluan membeli kuota internet. Yang terakhir yaitu jaringan yang tidak memadai ketika proses pembelajaran daring berlangsung, sehingga siswa menjadi tidak semangat. Baik, itu tersebut kajian teori yang terdapat di dalam bab 2. Kemudian, selain kajian teori, di bab 2 juga terdapat kajian penelitian yang relevan. Di antaranya, peneliti yang dilakukan oleh Prasetyo dengan judul Pengaruh Game Online Android Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 di MI Islamiyah Kobomlati Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, tahun 2017 sampai 2018. Di sini hasil penelitiannya yaitu game online tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa jika penggunanya tidak terlalu berlebihan dalam bermain. Jadi di sini apabila siswa bermain terlalu berlebihan maka akan mengakibatkan berpengaruh dalam proses belajar atau prestasi siswa. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Anggraini dengan judul Dampak Game Online Terhadap Prestasi Akademik Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini ini berisi yaitu peserta didik menjadi terlalu fokus terhadap game dan mengabaikan tugas sekolah. Jadi, siswa akan menjadi malas dan kurang bersemangat ketika belajar daring. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gumitri dengan judul Dampak COVID-19 Terhadap Prestasi Belajar Anak di Sekolah. Berisikan merabaknya COVID-19, kemudian diadakannya belajar daring, maka banyaknya anak-anak yang salah menggunakan gadget sebagai alat untuk belajar, tetapi lebih banyak sebagai bermain game online. 3 penelitian tersebut merupakan penelitian yang relevan. Sebenarnya masih banyak lagi penelitian yang saya temukan, namun di presentasi ini saya hanya menyebutkan 3. Kita lanjutkan ke bab 3, ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah menggunakan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan pencarian acuan teori yang berkaitan pada permasalahan dengan menjadi objek penelitian untuk menuntaskan masalah dengan mencari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Pokok bahasannya adalah pada berbagai macam game online yang menjadi pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian yang kedua ada segi peninjauan. Peninjauan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui analisis pengaruh
game online terhadap siswa, terutama dalam prestasi belajar siswa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan untuk menilai secara kritis seluruh kajian-kajian sebelumnya yang akhirnya dapat dijadikan penuntun keadaan agar memperoleh informasi tentang pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa. Di sini terdapat langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu membuat sebuah kartu. Kartu digunakan untuk memberikan kemudahan dalam menemukan data yang akan diperlukan dalam proses penelitian. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian, saya membuat kartu untuk menulis apa saja yang akan ditemukan. Yang kedua, mengumpulkan sumber. Mengumpulkan sumber sebanyak mungkin untuk ditelaah. Sumber berasal dari buku, jurnal, artikel, e-book, koran, televisi, radio, dokumen, dan lain-lain, yang didukung dengan penggunaan penelitian yang relevan pada topik-topik pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu membaca dan menganalisis. Peneliti membaca dan menganalisis berbagai sumber literatur yang sesuai dengan topik pembahasan. Membaca secara umum atau di bagian-bagian tertentu saja seperti daftar isi, abstrak, dan kesimpulan, sehingga peneliti mengerti dengan inti dari sumber yang telah didapatkan tersebut. Sekian presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.